Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pembelajaran PPKN kali ini, kita akan membahas bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pertemuan yang keempat. Pertemuan kali ini akan membahas prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada materi lembaga-lembaga negara di Indonesia. Baik, kita mulai. Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pada materi lembaga-lembaga negara di Indonesia. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara kita. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU setiap 5 tahun sekali. Dalam melaksanakan tugasnya, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Nah, ini ada gambar tentang gedung MPR yang berada di Jakarta atau di ibu kota negara. Tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut. A. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai dengan pasal 3 ayat 1. B. Melantik presiden dan atau wakil presiden sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 2. 3 atau C. Memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang pasal 3 ayat 3. D. Memilih presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelum sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. 2. Presiden. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara kita pada pasal 4 sampai dengan pasal 17. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara kita menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian pada pasal 7 dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan atau jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan, sehingga presiden dan wakil presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode. Catatan, seseorang hanya dapat menjadi presiden dan wakil presiden untuk 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. Tadi seperti yang saya sampaikan. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara mempunyai tugas pokok sebagai berikut.
A. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. B. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian negara lain dengan persetujuan DPR. C. Menyatakan keadaan bahaya. D. Mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. E. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. F. Memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. G. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar kita hasil amandemen yaitu A. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. B. Menetapkan peraturan pemerintah. C. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. D. Membuat undang-undang bersama dengan DPR. E. Mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut juga APBN. Tata cara pemberhentian presiden dan atau wakil presiden diatur dalam pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara kita. Secara ringkas, tata cara pemberhentian tersebut adalah sebagai berikut. A. Presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usulan dari DPR apabila terbukti 1. Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, melakukan penyuapan, atau tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. 2. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden dan atau wakil presiden. B. Usul pemberhentian presiden oleh DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti bersalah, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk mengusulkan pemberhentian kepada MPR. D. MPR bersidang untuk memutuskan usulan DPR tersebut. Apabila MPR menerima usulan pemberhentian tersebut, maka MPR akan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden sesuai wewenangnya. Pada pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara kita secara ringkas menjelaskan bahwa ayat 1. Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, dan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Ayat 3. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, dan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama atau bersamaan, maka pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. 3. Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara kita. DPR
adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR sesuai dengan undang-undang adalah sebanyak 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam 1 tahun. DPR memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara kita, yaitu sebagai berikut. A. Fungsi legislasi ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden. B. Fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. C. Fungsi pengawasan ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden. Sementara itu, pada pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara kita mengatur hak-hak DPR. Hak DPR ini berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif, yaitu A. Hak interpelasi ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. B. Hak angket ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. C. Hak mengeluarkan pendapat ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah. Selain itu, setiap anggota DPR juga memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat dan usul, serta hak imunitas. 4. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD adalah merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar. Lembaga ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah, karena sebelumnya aspirasi daerah belum mendapatkan penyaluran secara baik. Salah satu hasil reformasi sistem pemerintahan adalah pembentukan lembaga negara yang mampu mewakili aspirasi daerah secara khusus, di samping lembaga wakil rakyat yang sudah ada sebelumnya. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota DPD setiap provinsi jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Saat ini, jumlah anggota DPD setiap provinsi sebanyak 4 wakil. Tugas dan wewenang DPD ditegaskan dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara kita, yaitu A. Mengajukan RUU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. B. Membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, DPD juga berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pajak,
pendidikan, dan agama. C. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. D. Berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas RUU yang berkaitan dengan daerah. DPD juga berhak memberikan pertimbangan tentang rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 5. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap daerah atau disebut BPKP. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Keanggotaan BPK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 berjumlah 9 orang. Susunan BPK terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 7 anggota. Masa jabatan anggota BPK adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Tugas BPK ditegaskan dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara kita, yaitu memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab tentang keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, maupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. 6. Mahkamah Agung. MA atau Mahkamah Agung yaitu merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara kita. Hal ini berarti kekuasaan seorang hakim adalah bebas dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain, serta hakim memiliki kewenangan memutuskan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara bebas, tidak dapat dicampuri atau dipengaruhi oleh pihak lain demi tegaknya hukum dan keadilan. Mahkamah Agung atau MA memiliki wewenang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara kita adalah sebagai berikut. A. Mengadili pada tingkat kasasi, yaitu memutuskan pengajuan perkara pada tingkatan terakhir, di mana keputusan pada tingkat kasasi merupakan keputusan tertinggi dalam proses peradilan di Indonesia. Maksud dari tingkatan terakhir pada proses peradilan adalah bahwa peradilan pertama dilaksanakan di pengadilan negeri di tingkat kabupaten.
Kemudian apabila mengajukan banding, maka akan dilakukan proses peradilan di pengadilan tinggi di tingkat provinsi. Selanjutnya, apabila melakukan banding yang terakhir yang disebut dengan kasasi, pemutusan proses peradilan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Itu proses peradilan yang ada di Indonesia. Lanjutkan. B. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hal ini sering disebut hak uji material atas peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. MA berhak menentukan bertentangan atau tidaknya isi suatu peraturan di bawah undang-undang seperti peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain. C. Memilih 3 orang hakim konstitusi untuk Mahkamah Konstitusi. D. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. 7. Komisi Yudisial atau KY. KY yaitu merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara kita. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara. Anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Wewenang Komisi Yudisial sesuai dengan pasal 24D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara kita adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung atau anggota Mahkamah Agung. Kemudian menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Wewenang ini diberikan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 8. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau MK adalah merupakan lembaga negara baru hasil perubahan ketiga dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara kita, khususnya pada pasal 24C. Selanjutnya, terkait Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang selanjutnya telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Mahkamah Konstitusi atau MK beranggotakan 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Anggota MK masing-masing diajukan 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Tugas
dan wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara kita adalah sebagai berikut. A. Mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara kita. Selanjutnya, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian, memutuskan pembubaran partai politik. Selanjutnya, memutuskan hasil pemilihan umum. B. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini selesai. Baik, kita simpulkan. 1. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. 2. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya secara tetap, maka digantikan oleh wakil presiden. Namun, ini yang menjadi catatan. Tolong disimak. Jika presiden dan wakil presiden dalam waktu yang bersamaan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara tetap, maka pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. 3. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sedangkan haknya adalah meliputi hak interpelasi, hak angket, dan hak mengeluarkan pendapat, serta mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat dan usul, serta hak imunitas. 4. DPD adalah lembaga yang dibentuk pada masa reformasi untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah, karena sebelumnya aspirasi daerah belum mendapatkan sarana penyaluran secara baik. 5. BPK, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara. Selanjutnya, 6. Mahkamah Agung, yaitu merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi di Indonesia. MA merupakan lembaga peradilan negara tertinggi di semua lingkungan peradilan. 7. Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung atau anggota Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. 8. Mahkamah Konstitusi, yaitu memiliki wewenang sebagai berikut. A. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan hasil pemilu. B. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, ini ada tugas sebagai bahan latihan. Silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru sesuai dengan kesepakatan di sekolah kalian. Soal yang pertama, siapakah pelaksana tugas kepresidenan apabila Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang sama tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap? 2. Mengapa DPD dimasukkan sebagai lembaga baru dalam Undang-Undang Dasar Negara kita pada masa reformasi ini? 3. Apakah yang menjadi tugas pokok dari BPK? 4. Bagaimanakah perbedaan tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung? 5. Bagaimanakah wewenang Komisi Yudisial sesuai pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara kita? Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.